firman Tuhan. Biarlah Allah hadir di tempat ini, Roh Kudus mengurapi kami semua. Bukakan pikiran, telinga, pendengaran kami, mata rohani kami, supaya kami boleh mendengar suara-Mu dengan jelas, tidak basa-basi, tidak kabur, tapi benar-benar jelas mendengar suara-Mu, supaya kami taat. Tuhan, untuk kesempatan ini Tuhan pakai hamba-Mu. Hamba-Mu tidak lebih dari hamba Tuhan jemaat yang ada di sini. Hamba-Mu juga terbatas, punya kekurangan, dan hamba-Mu ini fana. Tapi alat yang fana ini Tuhan pakai supaya mencari kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami mau mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Kalau kita terjemahan lama, buka di dalam Yosua pasal 1. Ya. 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ulunglah. Atau sampai ayat 9. Tapi saya akan baca dari ayat 1 lalu ke ayatnya yang ayat yang ke-6, lalu nanti ayat 7, 8. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan baca ayat 6 dan Bapak Ibu baca ayat 7, nanti ayat 8 kita akan baca sama-sama supaya tidak duduk sebagai supporter saja, tapi kita semua harus pemain. Oke, baik. Dengan bunyi firman Tuhan demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan oleh hamba Musa, janganlah dipikirkan diri supaya ayat 8 kita baca sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, supaya siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya, sebab dengan demikian jalanmu berhasil dan engkau akan beruntung. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tema besar Gereja Injil Indonesia dari konferensi keberapa di Wongelini itu dikasih tema bahwa penginjilan belum selesai. Lalu misinya adalah umat kidi masuk surga. Lalu dari tema tingkat klasis di klasis Siklop itu tahun yang lalu itu diberi tema murid memuridkan murid. Sekarang itu ada kata yang saya ikuti berapa kata saja, itu belajar firman, doa dan puasa. Ya. Tapi kita di sini saya akan berusaha, ada kalimat saya sendiri, yaitu mungkin itu juga kesepakatan dari kita semua pada PPC Jemaat Diaspora, tapi kita belum tempel, yaitu adalah Jemaat Diaspora hidup dalam firman Tuhan dan bertumbuh dalam Yesus Kristus.
Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya ingin untuk tahun ini, bulan ini kita berbicara tentang firman, supaya firman itu betul-betul menjadi bagian hidup kita. Lalu nanti yang lainnya mengikuti. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tadi ada ya setiap pokok doa kita, dan tadi juga disampaikan bahwa pokok doa yang di dalamnya adalah berdoa supaya jemaat rohani jemaat diaspora bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan juga mau supaya rohani kita itu bertumbuh. Kita tidak biasa-biasa, ya, tapi harus ada perubahan, harus ada perkembangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan dari situlah nanti akan berdampak bagi orang lain atau bagi pertumbuhan gereja kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi gereja kita ini kita memulai dari nol. Ya, kita sadar semua kita di sini memang ada teman-teman yang bekerja di bagian pemerintahan, istilahnya mereka bisa mencari donasi. Ada. Tapi dari jemaat kita sendiri itu memang kita semuanya dari petani. Tapi tidak kecil hati karena latar belakang itu. Tapi kita punya Tuhan besar, yaitu Tuhan Allah kita. Adib deh? Ya. Amin? Oke, baik. Ya. Jadi membawa pemikiran kita pada siang hari ini arahnya ke merenungkan firman Allah itu yang nanti saya akan sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali ke teks, ya, teks pada kitab Alkitab, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ada bagian yang tadi kita baca bahwa dari ayat 8 itu kita baca sama-sama tadi, dan saya akan baca ulang supaya Bapak Ibu kita perhatikan ada kalimat penekanan, ada koma, dan ada inti-inti bagian yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini dikatakan begini, ya. Ini sudah Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Ya. Itu ada koma di Taurat ini. Jadi artinya itu satu bagian. Ya. Dan tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, itu yang tadi saya ilustrasi, kalau minum obat itu 3 kali, makan 3 kali. Jadi di sini renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya tidak putus. Ya, terus menerus. Berarti itu bagian kedua. Yang ketiga itu supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Itu berarti bagian ketiga ini. Berhati-hati juga dalam kehidupan kita ini, ya. Ya. Lalu yang keempat itu, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi berhasil dengan beruntung itu kalimat buah dari ketaatan. Ya, kalimat penjelas, ya, kalimat keterangan. Oke, saya pikir Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang itu tidak ada niat atau pikiran sama sekali, tidak apa-apa, saya hanya cari yang tidak berhasil, cari yang tidak beruntung. Itu tidak ada, harus beruntung, ya. Suatu perjuangan itu kalau guna rokok, tapi samuanan itu unggulum lah. Tapi alpinnya sampai
senilamna atau kanyi bilimna senilma. Ya. Jadi harus beruntung, ya, beruntung. Beruntung itu artinya harus sukses. Kalau dalam bahasa keren itu harus sukses, harus berhasil. Tidak ada yang kalah. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi untuk sukses, berhasil dan beruntung, ini butuh proses. Kalau jemaat kita ini pengen bertumbuh, jemaat kita ini berkembang, gereja secara fisik ini bisa bangun, ya perlu ada proses. Jadi tidak, ya kalau untuk beruntung berhasil itu kan itu visi. Artinya orang itu ingin mencapai pada tujuan atau goal tujuannya. Tapi untuk proses ini itu yang perlu diikuti. Kadang kita kan untuk kita tidak mau proses. Ya, kita tidak mau proses. Tapi langsung. Tapi proses itu penting. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kitab Yosua itu muncul ketika kepemimpinan Musa, hamba Allah itu berakhir. Ya. Musa aja nimi Mesir soga kanan wobunna boyal suara suminti salat somok. Mesir soga 40 tahun. Satu dulu mau istana raja Firaun dulu mau sampai Yitro. Pambol mau itu 40 tahun. Lalu Tuhan panggil menjadi seorang pemimpin, Tuhan utus supaya bangsa Israel bawa ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan padang gurun itu 40 tahun. Ya. Itu 40 tahun. Jadi dalam proses perjalanan itu mencapai 120 tahun, ya. Jadi di waktu di sana itu juga 40 tahun, pas di Midian tinggal menjadi penjaga domba Yitro 40 tahun, dalam padang gurun juga 40 tahun. Ya. Jadi 120 tahun. Lalu Musa meninggal. Dan Musa somogok, ya. Jadi Musa somogok itu juga bangsa Israel tidak tahu. Hanya kat Sogolo itu tidak ada sampai sekarang, kuburan Sogolo itu tidak ada kelihatan. Ya, kita mencatat bahwa kuburan Musa tidak ada kelihatan, tidak ada bekas. Tapi dikatakan bahwa ini mengingat Sogolo Walma. Jadi sampai di Moab, ya, dataran lembah tentangan Bet Beor, hanya kan sungai seleb sombong Musa, ya, dan misalnya bunyo sungai seleb untuk kepemimpinan saya serahkan ke Yosua, dan aja suruh dihubungannya seleb kuasa roh penyertaan Tuhan saya seleb Musa Yosua ini kan. Karena saya sombongnya, dan dia mati meninggal di sana. Dan Yosua lah yang melanjutkannya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya, begitu dia mati, tidak ada lagi pemimpin, maka bangsa Israel ini ada 30 tahun engep boruwe. Ya. 30 tahun. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, biasanya untuk apa? Orang meninggal sekarang itu ada juga ibadah 40 hari, ada 100 hari. Nah, kalau di Minahasa itu ada 40 hari, ada 100 hari, ada milenium atau mas itu sudah 50 hari itu mereka adakan. Untuk orang meninggal, orang yang terhormat itu. Ya. Kita di Papua
hanya pada waktu saat meninggal. Sambungan salib saja ini hanya ulama. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya Yosua menjadi pemimpin tongkat estafet Musa. Oke. Dan firman Allah datang kepada Yosua. Itu ayat 1 itu. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di situ ya. Itu dikatakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa ini, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Nah, jadi saudara Bapak yang dikasih Tuhan, visi Allah itu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dan visinya adalah bangsa Israel harus masuk ke merebut ke tanah Kanaan. Itu visi Tuhan, visi Tuhan, visi Tuhan. Tapi berbicara kepada Yosua lagi, Allah yang sama, dia katakan begini, bersiaplah sekarang. Nah, jadi ada regenerasi kepemimpinan, tongkat estafet. Ya, jadi kepemimpinan itu memang tidak harus yang tua-tua saja ya. Seperti sekarang kami ini, nanti kalau satu saat adik-adik yang jadi pemuda ini akan jadi pemimpin. Ya, karena kepemimpinan itu tidak bisa istilahnya paten. Itu nggak bisa. Itu akan mati. Kepemimpinan akan mati dan tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu di sini kita lihat bahwa ada Yosua. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu ya sebab itu orang Israel harus mendengarkan dia ya. Mereka harus mendengarkan dia kepada Yosua. Nah, saudara Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari ayat ini, ayat 8 dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kalau nyuruh dari kitab di buku kitab Taurat ini juga magnet ya yang menyuruh jadi perjanjian lama buk kitab Taurat Al-Maktan lalu mau juga Yesaya Yeremia ini sengaja. Nah, kitab Taurat artinya lambai itu buku kitab Taurat lambai itu buku ya, Pentateuch. Ya. Penta itu 5. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi renungkan kitab Taurat. Ya, Taurat. Itu ada 2 kata, to dan ra. Itu di dalam kitab Taurat itu ada mengandung namanya pengajaran, hukum, ketentuan, aturan, norma, nilai-nilai itu ada di dalam 5 kitab itu ya, Pentateuch atau Torah itu. Torah kalau di sini ditulis Torah, tapi di bahasa asli itu Torah. Nah, di Torah itu dijelaskan ada 2 kata yang memisahkan, itu to dan ra. Jadi itu artinya pengajaran. Jadi apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel yang diterima oleh Musa itu harus diteruskan kepada bangsa Israel. Ya. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, jadi di sini dikatakan bahwa kitab Taurat ini, ya, kitab Taurat ini, ya, ini, ya, kitab ini, tulisan ini, ya. Ya. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru itu kanonisasi, ya. Tapi di dalam ini tulisan, ya, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, perkataan firman Allah, kalam, hal, berita, nasihat, pengajaran itu ada di sini, Maka itulah yang Musa tulis, lalu Allah mengingatkan ke Yosua. Renungkanlah, memberkatakanlah kitab Taurat ini. Ini berarti itu kan ditunjukkan.
Kalau biasanya kan bahasa Inggris itu this is, ya. Kalau hanya saya tunjukkan begini berarti itu that is atau what is begitu. Tapi di sini bilang ini kitab Taurat ini, this is Bible atau kitab Taurat. Jadi inilah yang harus menjadi pegangan bagi bangsa Israel. Dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tidak boleh dilupakan ini. Ya. Ani ugunju surga ugunju kanya betul rumahmu. Ya. Ani yuwinya. An Alkitab ini. Ya. Ini yang harus di sini lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena inilah yang nanti akan menentukan keberhasilan yang tadi yang kalimat di bawah itu, engkau akan berhasil dan beruntung. Itu kuncinya di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan dan saya juga belajar dan kita juga belajar sama-sama bahwa jangan mencari yang lain, cari ini saja. Ya, cari ini dulu. Ini menjadi prioritas. Supaya yang lainnya nanti Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan bukakan. Pengajaran ada di sini, nasihat ada di sini, ilmu ada di sini, ilmu kedokteran ada di sini, ilmu hukum ada di sini, ilmu ekonomi ada di sini, ilmu pertanian ada di sini, ilmu pertukangan ada di sini. Ilmu apa lagi? Ya, ilmu arsitek ada di sini. Semua ilmu ada di sini. Yang buku-buku tambahan itu buku nomor sekian. Penelitian membuktikan bahwa buku tertua dan terutama dan terpenting itu buku ini atau Alkitab ini nomor 1. Ini nomor 1. Makanya kadang kalau orang yang belajar teologi lalu pengajarannya melenceng karena dia lebih banyak belajar dari filsafat, isi pemikiran orang dikaitkan dengan ayat-ayat, maka orang itu langsung dikatakan bahwa oh ini benar, ini firman Tuhan. Maka dia punya pengajaran dan penafsiran itu kadang membuat aliran lain dan pengajaran lain. Tapi orang yang memang betul-betul tekuni dengan hanya lewat firman ini, maka itu pengajarannya tidak akan kabur dan itu benar. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Anda dan saya kita percaya bahwa ini buku satu-satunya atau firman yang satu-satunya yang membuat kita bisa berhasil. Amin. Amin. Kekuatan ada di sini. Roma pasal 1 ayat 16. Paulus menyok. Ini migi bulu mak itu ini firman. Orang kekuatan Allah adalah firman. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi perjalanan kita ini kita sudah mulai dari nol. Karena itu kita berdiri teguh meletakkan dasar tentang firman Allah ini, merenungkan firman. Maka nanti kita akan Tuhan tuntun kita. Baik untuk pembangunan kita, biaya yang kita butuh, terus penyelesaian pelepasan surat hak wilayah dan juga sertifikat itu akan Tuhan tuntun. Itu akan Tuhan tuntun. Saya yakin itu. Saya yakin pasti Tuhan akan tuntun. Tapi jangan sampai kita lepas ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat lagi dari bagian ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini ngayon wala ego. Ini ngayon yuwe nyek, sob-sob ini nek yuwe.
Luguna yubye. Karena ini kan numpak matu busuk tunda. Matunya lebih dua kan. Ada yubye luguna. Ya, siang dan malam juga sana, Pak. Ya, siang dan malam. Jadi yubye ini. Yubye ini. Ya. Ya. Jadi ini yang menjadi makanan kita. Karena kalau kita makan firman, menghidupi firman, firman ini tidak akan kita muntah-muntah. Karena iya itu hampir saya bawa paman atau sekarang makanan yang ya kue atau ikan bakar, terus ayam panggang dan lain sebagainya pasti sakit dan muntah-muntah. Tapi firman Tuhan ini tidak. Makan seumur sebanyak-banyaknya pun tidak akan penuh. Alif deh. Tidak akan penuh. Dan itu akan semakin kuat. Semakin kuat. Kalau tamu sulebo. Nah Rusia me kunyul besar ini belum seera, wen saya nunang dan bukan ini bersebelum lah bukan lebo. Karena apa? Firman Tuhan ini yang dia pegang, ya. Ya. Kalau berkata, dulu aku kuat, masih muda, tapi kekuatan itu sampai hari ini tua pun, mungkin kira-kira usia 50-60 tahun, tapi dia bilang, aku masih kuat. Kenapa? Firman Tuhan yang diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, bagaimana jemaat yang hidup dalam firman Tuhan itu? Ciri-cirinya seperti apa? Ya. Dan keinginan hatinya seperti apa? Dan kerinduannya seperti apa? Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat kesaksian Mazmur Daud tentang firman itu. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Anda punya kesukaan masing-masing. Makanya kesukaan maksud saya. Pasti Anda ada saya suka buah ini, saya suka makanan ini, saya suka nare pandeninya yang ulnel, dan nare pandeninya nunuklam, dan pandeninya yang nare felelnel. Itu kesukaan, itu kesukaan. Ya. Seperti itulah firman Tuhan itu harus punya memiliki hati yang punya menjadi makanan kesukaan. Jadi bukan suka hanya sekedar suka seperti yang kita alami, tapi ini memang itu menjadi bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Maka itu boleh dikatakan bahwa gaya hidup. Gaya hidup. Jadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang dari ayat 1 itu Mazmur pasal 1 itu ayat 1 itu kan bilang begini, berbahagialah orang yang berjalan atau orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Dan seterusnya. Jadi kebahagiaan bagi kita jemaat diaspora kalau dikatakan wah berbahagialah jemaat ini luar biasa. Itu kalau kita menghidupi firman. Maka nanti akan jadi kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita berbahagia bukan karena kita memiliki rumah, memiliki fasilitas, tapi karena kita hidup dalam firman Tuhan. Membuat kita berbahagia. Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya sudah mau jam 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Jadi di sini dikatakan bahwa merenungkan firman kesukaannya ialah Taurat Tuhan 1 kali 24 jam. Artinya sepanjang hari kesukaannya itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, Anda dan saya demikian atau bagaimana itu tergantung pada kita. Kita mengoreksi diri sendiri, ya, mengoreksi diri kita sendiri. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan Daud juga memberi kesaksian bahwa dia katakan begini, betapa ku cinta Tauratmu itu. Jadi Taurat itu kan tadi saya sudah bilang ya, nasihat, pengajaran, peringatan, ada kata janji-janji berkat, itu ada di dalam itu, di dalam Alkitab ini, Taurat, di hukum itu. Ya. Jadi dia cinta sama kitab Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kami yang sudah menikah pasti kami cinta istri, mencintai istri. Kalau saudara Bapak adik-adik yang belum menikah pasti mengasihi orang tua. Itu lebih dari firman Tuhan, itu lebih hebat, ya. Jadi harus kita cinta firman Tuhan. Ya. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga kan sudah lewat ya masa. Tapi yang belum kan sekarang masih berapi-api ya. Kalau sih pengen ketemu teman ya, pacar. Itu puisi bilang ya, laut pun ku seberangi sungai pun kita akan sebagainya. Jadi artinya orang itu cinta dan pengen ketemu terus, lihat muka terus, atau bergantung tangan terus. Itu untuk hanya sementara. Itu hanya kasih filia, kasih eros, ya, dan juga kasih stroge. Tapi kasih agape, itu yang Tuhan mau, dan kasih itulah yang harus kita miliki. Harus cinta sama firman Allah. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan merenungkan, ya, merenungkan sepanjang hari, ya, sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi kita merenungkan firman Tuhan harus sepanjang hari atau seumur hidup. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, program Gelasis itu dari Sinode juga bahwa kita diwajibkan membaca Alkitab secara teratur dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya. Saya sendiri bolong-bolong kadang membaca Alkitab, tapi ya saya tidak mempromosikan istri saya, tapi dia membaca Alkitab teratur ya. Tapi saya kadang 2 hari atau 1 hari saya tidak baca. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus baca firman Tuhan itu setiap hari. Ya, setiap hari sampai bisa selesai. Ada yang sudah membaca firman Tuhan sudah sedang berjalan? Ada? Tidak usah malu-malu, ini harus kita jujur, tidak apa-apa. Ada, ya, ada. Puji Tuhan. Kalau yang belum sama sekali, ya ada, ya usahakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus kita ingat, ya. Jangan lupa, ya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita pelantikan tanggal 23, ada yang lupa Alkitab di jemaat kita di sini. Ada? Ada yang lupa Alkitab? Saya tidak menghukum, tapi saya mau kasih kembalikan. Ada? Oh, kalau tidak ada berarti bukan jemaat di sini. Puji Tuhan. Berarti yang lupa Alkitab itu bukan jemaat di sini, yang di tempat lain. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah lupa Alkitab, berarti ya yang lain yang masuk di hati kita. Alkitab itu harus taruh di hati. Di hati, jangan di luar. Kalau Alkitab kita lupa, berarti kita di hati kita itu yang lain yang masuk. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tahu dan lihat dan membaca ada gambar yang
ilustrasi untuk alat peraga mengajar sekolah minggu itu ada gambar love atau hati, lalu itu ada binatang babi, terus ya burung merah, terus ada kambing, terus ada Alkitab, terus ada burung merpati dan sebagainya. Itu dia. Ini. Oke, itu dia. Sama seperti itu. Jadi kalau Alkitab kita sudah lupa, berarti Alkitab sudah jauh dari kita. Dan yang masuk di sini itu apa? Ya, kalau kambing kan kepala batu. Simbolnya. Berarti roh kepala batu sudah ada masuk ke dalam. Atau burung merah. Berarti ada roh kesombongan. Itu sudah masuk di sini. Maka Alkitab tidak ada kita tidak bisa ingat sama sekali. Saudara Bapak yang dikasih itu. Yesus mati di kayu salib, lalu dia bilang begini. Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus kan supaya Yesus Allah memuliakan Yesus. Tapi kalau ini saya hanya dengan bahasa saya sendiri, begini. Ya Kores, mengapa engkau lupakan aku? Kalau Alkitab berbicara. Alkitab yang ada di sini yang lupa ini yang bicara begitu, jemaat bagaimana? Ini ada Alkitab satu di meja ini. Itu siapa yang lupa? Dan nanti seperti itu Alkitab bicara bagaimana? Ini juga langsung bagaimana? Ya kalau lemah dan di belum lemah menangis seperti itu. Nah, itu kita orang yang tidak ya artinya orang yang tidak menghargai Tuhan. Waktu saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu apa untungnya? Ya, untungnya adalah Mazmur bersaksi memberi pengakuan bahwa Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, bagaimana juga nyobono bunuh si dia, ini olanawan bunuh si dia, ini sonolan yubule bunuh si dia, kami dengan anak kami bunuh si dia. Itu apa yang membuat kita hilang semuanya? Kalau ini juga menunjukkannya lumpuh. Jadi menunjukkannya lumpuh darah, apa sendiri ada menunjukkannya. Jadi ada firman, maka semuanya yang kesombongan, yang iri hati, dendam, amarah, tidak cinta, tidak hidup dalam persekutuan, itu karena firman tidak ada hidup kita. Dan juga mau mencuri, terus mau mengingini, tapi kalau ada firman yang mengingatkan, ada firman Tuhan, maka jangan. Nah, kita tidak akan berbuat itu. Tapi tidak ada firman sama sekali, kita anggap itu semua baik. Padahal menurut ukuran standar Tuhan itu tidak boleh. Karena itu firman itu rampu-rampu lalu lintas kehidupan. Ya, kalau motor bol maknang darah ada tanda merah dan itu tidak boleh berhenti lemak. Kalau arah tanda belok kiri dan berit tiga warna sulsam dan lemak, sulsam dan lemak, dan itu adalah ini firman. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke. Orang yang menghidupi firman itu bertumbuh atau tidak? Ini juga sesuai lemar nangare bertumbuh lum lo komorokom. Bertumbuh lum lah. Ada kayaknya dangan ulum lah. Ini marna kayaknya ulum lah. Ini wanu lo kayaknya ulum lah. Ya. Karena itu bertumbuh. Bertumbuh dalam doa, dalam ibadah, dalam persekutuan.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita akan lihat dari ayat yang tadi itu. Lalu bagian kedua itu segala tulisan yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat bagi kita untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menasihati dan lain sebagainya. Jadi firman itu manfaat firman Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi belajar untuk belajar firman Allah. Di dalam firman juga Tuhan memberi kebijakan. Ya, ada Amsal pasal 1 ayat 3 atau 4 itu memberi penjelasan bahwa ayat 3 ya, di situ dikatakan begini. Untuk menerima didikan dan menjadikan pandai serta kebenaran dan keadilan dan kejujuran. Jadi kalau orang mau jadi pandai itu memang ini firman Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Ya. Itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, masalah kepintaran, orang bilang kamu orang bodoh, kamu orang terbelakang, itu nomor sekian. Yang penting hidup dengan firman. Ini satu-satunya. Baru nanti yang lain kita juga belajar. Jangan sampai ada juga yang bilang begini, Abraham dari sekolah kita nunggu tapi ini bisa makanya dia tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang ini kita ada masa yang berbeda. Jadi kita juga belajar. Ya, belajar. Memang Roh Kudus akan mengingatkan semua hal. Tapi bagaimana kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Nah, kalau tidak dekat dengan Tuhan maka tidak akan kita mengetahui benar pengetahuan dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya sudah sekarang jam 11 ya, jam 11 menit lagi. Nah, tidak lama lagi ada beberapa ayat saja saya akan baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita kalau mau bertumbuh di dalam Yesus Kristus maka kita hidup juga berakar di dalam Yesus. Yesus pasal 2 ayat 6-7. Jadi harus berakar di dalam Yesus. Jangan kita berakar di batu, jangan berakar di semen, dan juga jangan berakar di atap rumah. Karena itu kan panas. Tanah pilai dan kering. Tapi coba berakar di tanah. Maka itu akan bertumbuh. Akarnya semakin dalam, maka akan berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu seperti apa? Pohon yang tanam di tepi aliran air ya. Coba lihat ada di situ sungai atau air. Air. Ya, jadi kita jangan tambah, nanti kita tambah. Itu jadi masalah. Oke, baik. Jadi daunnya tidak layu. Lalu buahnya tidak mengenal musim. Dia berbuah terus. Berbuah terus. Jemaat yang dikasih Tuhan, Anda dan saya, kita mau berbuat terus atau hanya berhenti? Hanya daun saja. Ya. Tuhan inginkan kita bertumbuh. Dan kita semua punya kerinduan, kita ingin bertumbuh. Amin? Amin. Ya. Buah itu buah apa saja? Buah kasih, buah kelemah lembutan, buah sukacita, buah menolong orang, buah memberi, dan lain sebagainya. Buah penguasaan diri, buah kesabaran, buah damai sejahtera. Ya, di Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Nah, itu yang harus ada dalam hidup kita. Kan itu kunci dari merenungkan firman Tuhan itu. Maka kita menghasilkan buah, maka kita orang-orang yang dikatakan berhasil dan beruntung. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mampu memiliki pengetahuan secara benar karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki penguasaan diri, ya,
ekareteia. Jadi penguasaan diri, ya. Nundam nangkanya pedipil dang go peke dang go. Ya. Kalau tidak, itu sulit, itu bahaya. Bagi saudara yang dikasih Tuhan dan memiliki ketekunan, ya, memiliki ketekunan, memiliki kasih persaudaraan, Philadelphia. Jadi Bapak Ibu Saudara sering lihat ada gereja namanya Philadelphia, itu kasih persaudaraan. Filio itu kasih filia yang diterjemahkan bahwa itu kasih kepada saudara. Jadi harus ada punya kasih kepada saudara, kepada jemaat, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, supaya orang tahu bahwa benar-benar jemaat diaspora itu hidup dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir yaitu hidup dalam persekutuan. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42-44 itu ketika mereka mendengar Pak Petrus itu, minta maaf ini ada orang tua saya, ada di sini namanya juga, ya Pak, ya. Jadi begitu Pak Simon Petrus yang murid Tuhan Yesus berkhotbah, maka 3.000 orang itu bertobat. Karena apa? Ketika ini juga sikil kanya lumweo kanya dang, baru 3.000 orang itu ini. Agaknya ini doa siti bono juga dia juga orang nang juga ini umur juga karena apa ini juga. Jadi kalau kita mau bertumbuh, jemaat kita ini kecil sederhana, tapi kalau kita mau bertumbuh dan berhasil, kita mau hidup menjadi berkat. Dan jumlah kita juga bisa bertambah karena orang melihat dari hasil dari persekutuan hidup kita yang menjadi berdampak. Maka di sini ayat yang seterusnya itu dikatakan begini, setiap hari jumlah orang yang percaya itu bertambah-tambah. Kitab Rasul bilang begitu. Jadi kita kalau mau jemaat bertumbuh, berarti kita hidup dalam firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir saya sudah lebih banyak ya waktu yang saya sampaikan firman Tuhan, tapi itu secara manusia kadang begitu kalau bosan ya, dan juga saya lihat ada juga yang mengantuk. Ya. Mari kita menyanyi salah satu pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Minta tolong pemain musik. Ibu silakan semuanya kita bersama. Tinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, sorak bagi Tuhan, sorak bagi Tuhan, sorak bagi Tuhan. Berbunyi, ayo tepuk tangan. Puji Tuhan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan.